Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Empong Siti Hamidah dengan NIM 2108643 dari 3D PGST UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Selanjutnya, sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Sumber cahaya dapat berupa benda alami seperti matahari, bulan, bintang, dan api. Sumber cahaya juga dapat berupa benda buatan manusia seperti lampu, lilin, dan laser. Oke anak-anak, selanjutnya ada juga sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini terbagi menjadi 5 sifat. Nah, yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus dalam ruang hampa. Jika cahaya mengenai benda, cahaya akan dibelokkan atau dipantulkan. Nah, adik-adik bisa melihat gambar yang ada di tampilan ya. Ini adalah contoh cahaya dapat merambat lurus. Nah, selain itu adik-adik, Ibu juga punya contoh video praktik dari cahaya dapat merambat lurus. Mari simak video berikut ini. Oke, di sini kita bisa melihat lilin yang sedang menyala ya, dan dihadapkan dengan beberapa kertas yang sudah dibolongi. Nih, kita lihat apa yang terjadi. Nah, lampunya dimatikan. Cahaya lilinnya merambat lurus ke kertas yang sudah dibolongi tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, air, dan plastik. Benda-benda ini disebut benda tembus cahaya. Oke, selanjutnya ada video tentang cahaya menembus benda bening. Silakan disimak. Akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya menembus benda bening. Perhatikan baik-baik ya. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini adalah gelas kaca, senter, boneka. Mari kita mulai percobaan dengan gelas kaca terlebih dahulu. Kita akan nyalakan senter, kemudian mengarahkannya ke dinding melalui gelas kaca ini. Lihat teman, cahaya senter ini dapat menembus gelas kaca, bukan? Cahaya senter menembus gelas kaca, kemudian sampai ke tembok ini. Sekarang kita coba dengan boneka. Perhatikan baik-baik ya. Lihat, cahaya senter tidak menembus boneka teman. Cahaya senter tidak sampai ke dinding karena terhalang boneka. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat diteruskan ke dinding ketika cahaya mengenai benda-benda bening seperti gelas kaca. Sedangkan saat mengenai benda gelap seperti boneka, cahaya tidak dapat diteruskan ke dinding. Oke, yang selanjutnya sifat cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lain dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembiasan teratur dan pembiasan baur. Seperti pada contoh ini ya, ada gelas yang berisi air, kemudian dimasukkan sebuah pensil. Nah, kelihatannya pensil ini jadi tidak lurus karena dibiaskan oleh cahaya, air, dan medianya. Untuk sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan.
Cahaya yang mengenai benda dapat dipantulkan. Pantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Seperti pada gambar ini, yaitu senter diarahkan kepada cermin. Kemudian cahaya datang dan cahaya keluarnya itu berbeda karena sudah dipantulkan oleh cermin. Nah, pada gambar ini itu adalah contoh cahaya dipantulkan secara teratur. Nah, untuk selanjutnya ada juga video ya tentang praktik cahaya dapat dipantulkan. Ayo simak bersama-sama. Oke anak-anak, selanjutnya ada sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yaitu warna-warna pelangi. Nah, di sini juga ibu akan menampilkan sebuah video di mana cahaya dapat berubah menjadi pelangi. Mari simak videonya bersama-sama anak-anak. Membuat pelangi. Sediakan cermin dan letakkan miring pada bak plastik. Isi bak plastik dengan air hingga cermin terendam seluruhnya. Hadapkan cermin pada sinar matahari dan arahkan pantulan cahayanya ke dinding. Perhatikan. Sekarang kita arahkan pantulan cahayanya ke dinding lainnya. Cahaya matahari adalah cahaya polikromatik atau cahaya putih yang tersusun dari 7 spektrum warna Mejikuhi Bingu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika cahaya matahari melewati medium air, cahaya tersebut akan dibelokkan, pembiasan, sehingga membuat warna-warna pada matahari terpisah, dispersi. Pemisahan itu terjadi karena masing-masing warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, akibat perbedaan panjang gelombang tiap-tiap warna. Hasilnya adalah warna pelangi. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah tadi beberapa saat ibu menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya, maka dapat disimpulkan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Sekian video pembelajaran dari ibu. Terima kasih yang sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.